Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nur Isna dan Ibu Upi sebagai penguji ujian praktik kimia. Saya Crescentiana Katleya Jesiana, kelas 12 MIPA H absen 6. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan ujian praktikum kimia dengan judul Laju Reaksi. Tujuan praktik saya pada kali ini adalah yang pertama, untuk mempelajari dan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dan yang kedua adalah sebagai penilaian ujian praktik mata pelajaran kimia. Laju reaksi adalah banyaknya mol zat yang berubah dalam satuan waktu, sehingga dapat kita simpulkan bahwa laju reaksi sama dengan delta mol per delta T. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yang pertama, luas permukaan sentuh, yang kedua, suhu, yang ketiga, konsentrasi, dan yang keempat adalah katalisator. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama, vitamin C, yang kedua, betadin sebagai iodium, kemudian yang ketiga ada air, yang keempat, gelas kimia yang diganti dengan gelas plastik, yang kelima ada ulekan untuk menghaluskan zat, kemudian pengaduk, dan yang terakhir adalah stopwatch. Untuk praktik yang pertama, menguji pengaruh luas permukaan sentuh terhadap laju reaksi. Langkah pertama, siapkan air dengan ketinggian yang sama dan teteskan 10 tetes betadin ke dalam masing-masing gelas. Stopwatch-nya disiapkan juga ya. Kemudian, aduk dengan menggunakan pengaduk hingga rata. Pada praktikum ini, saya akan menguji pengaruh luas permukaan sentuh terhadap laju reaksi. Maka, saya akan menggunakan dua jenis vitamin C. Vitamin C yang satu adalah dalam bentuk tablet, dan satunya lagi adalah dalam bentuk serbuk yang sudah dihancurkan. Sekarang mari kita uji vitamin C yang dalam bentuk tablet. Mari kita start stopwatch-nya. Boleh sambil diguncang-guncangkan. Tanda dari berakhirnya reaksi ini adalah warna dari iodium akan menghilang. Namun, warna dari vitamin C akan tetap ada, yaitu berwarna kuning. Larutan sudah mulai berubah warna. Ternyata dalam waktu 31 detik, vitamin C yang direaksikan dengan iodium sudah berubah warna menjadi bening. Untuk reaksi berikutnya, kita menggunakan vitamin C dalam bentuk serbuk yang sudah dihancurkan dengan ulekan. Nah, ini adalah cara menghancurkan vitamin C-nya. Diulek sampai kira-kira lebih halus dan memiliki perbedaan luas permukaan. Jika kira-kira sudah halus, mari kita tuangkan dan reaksikan, serta start stopwatch-nya. Ternyata, pada reaksi yang kedua ini, warna iodin lebih cepat menghilang, yaitu dalam waktu 18 detik. Luas permukaan sentuh dalam suatu reaksi dapat mempengaruhi laju reaksi, karena semakin besar permukaan bidang sentuh, maka tumbukan antar partikel akan semakin sering terjadi, sehingga reaksi berjalan lebih cepat.
Ukuran partikel yang semakin kecil akan memperbesar luas permukaan bidang sentuh zat yang bereaksi. Pada vitamin C yang bentuknya serbuk halus, mempunyai luas permukaan bidang sentuh yang lebih besar dibandingkan dengan vitamin C yang berbentuk tablet. Maka berlaku bahwa semakin luas permukaan partikelnya, maka frekuensi tumbukan semakin tinggi. Inilah yang menyebabkan reaksi berlangsung bisa lebih cepat. Untuk praktik yang kedua, menguji pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Siapkan 2 gelas air yang sudah ditetesi dengan betadin dan 2 jenis vitamin C dengan konsentrasi yang berbeda. Serbuk vitamin C yang satu menggunakan 1 tablet dan serbuk yang satunya menggunakan 2 tablet. Mari kita mulai dari vitamin C dengan konsentrasi yang lebih kecil. Tuangkan dan start stopwatch-nya. Boleh sambil diguncang-guncangkan. Ternyata warna iodium sudah menghilang dalam waktu 25 detik. Sekarang kita lanjutkan dengan konsentrasi vitamin C yang lebih besar. Tuangkan dan start stopwatch-nya. Ternyata dengan konsentrasi yang lebih besar, warna iodium lebih cepat hilang. Konsentrasi juga dapat mempengaruhi laju reaksi. Semakin besar konsentrasi dari zat yang bereaksi, maka partikel yang bertumbukan akan semakin banyak, dan tumbukan antar partikel juga akan semakin sering terjadi. Larutan yang pekat artinya mempunyai konsentrasi yang besar. Nah, dengan kata lain, semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin banyak molekul dalam tiap satuan. Ini berakibat tumbukan antar molekul, intensitasnya makin sering terjadi, dan reaksi berlangsung semakin cepat. Untuk praktik yang ketiga, menguji pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Variabel yang membedakan pada reaksi ini adalah air yang digunakan. Pada gelas pertama menggunakan air dengan suhu normal. Dan setelah 20 detik, warna iodium sudah menghilang sehingga larutan menjadi tidak berwarna. Kemudian, untuk gelas yang kedua, kita menggunakan air dengan suhu yang lebih hangat, kira-kira 60 derajat Celcius. Jangan lupa untuk memberikan 10 tetes betadin juga. Kemudian, masukkan serbuk vitamin C dengan konsentrasi yang sama dengan gelas sebelumnya. Tuang dan jangan lupa untuk start stopwatch-nya. Wah, ternyata dengan suhu yang lebih panas, warna iodium lebih cepat menghilang. Suhu dapat mempengaruhi laju reaksi, karena saat suhu dinaikkan, partikel akan lebih aktif bergerak sehingga tumbukan antar partikel akan semakin sering terjadi, dan menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Reaksi kimia umumnya lebih cepat jika dilangsungkan pada suhu yang lebih tinggi. Jika suhunya rendah, maka reaksi kimia akan lebih lambat terjadi. Reaksi kimia dapat berlangsung secara cepat maupun lambat. Kecepatan suatu reaksi kimia tentu berbeda-beda, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu luas permukaan sentuh, konsentrasi, suhu, dan juga katalisator. Sekian praktikum yang dapat saya lakukan, semoga memberikan manfaat.